Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling MI atau SD. Dan tak ketinggalan pula para teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Konsep Dasar Bimbingan Konseling MI atau SD, yang beranggotakan yang pertama Wahyu Rizkiah dengan NIM 2318041, yang kedua Nana Laulita Selma dengan NIM 2318045, yang ketiga Nafilah dengan NIM 2318051, yang keempat Fathur Rahmah dengan NIM 2318052. A. Pengertian dari bimbingan dan konseling. Secara etimologi, bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan atau terjemahan dari kata guidance dan konseling atau diadopsi dari kata konseling. Dalam praktik, bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian yang integral untuk pemahaman yang lebih jelas. Dalam uraian berikut, pengertian bimbingan dan konseling diuraikan secara terpisah. Seperti disebut di atas bahwa bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance dari kata dasar guide yang berarti menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, dan memberi nasihat. Jadi, kesimpulan dari bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan kepada individu atau peserta didik atau siswa yang dilakukan secara berkesinambungan supaya mereka dapat memahami dirinya sehingga mereka sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Yang kedua yaitu poin B, yaitu sejarah dan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling ini lahir pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya Vocation Bureau pada tahun 1908 oleh Frank Parsons. Frank Parsons dikenal juga sebagai Father of the Guidance Movement in American Education. Frank menekankan bahwa penting bagi setiap individu untuk diberikan pertolongan dari orang lain untuk lebih memahami kekurangan dan kelemahan diri sehingga dapat digunakan untuk proses pengembangan diri lebih baik dan menentukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Pertama kali istilah bimbingan dikenal pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Boston. Pada awalnya, istilah ini dikenal dengan berdirinya biro di bidang profesi dan ketenagakerjaan. Tujuannya yaitu untuk membantu pemuda dalam memilih karir atau pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka, dan juga melatih para guru untuk memberikan layanan bimbingan di sekolah. Pada masa yang hampir sama, Jesse B. Davis juga memulai memberikan layanan konseling di SMA pada tahun 1898. Pada tahun 1907, dia mencoba memasukkan program bimbingan ke dalam pensisikan siswa SMA di Detroit. Eli Weaver pada tahun 1905 didirikan Student Aid Committee of High School di New York, dan dalam pengembangan komitmennya dia berada pada suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan yaitu bahwa siswa membutuhkan saran dan konsultasi sebelum mereka masuk ke dunia kerja. Pada tahun 1920, para konselor sekolah di Boston dan New York diharapkan mampu membantu siswa dalam memilihkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan keahlian masing-masing. Selama itu pula, pada tahun 1920-an, sertifikasi untuk konselor sekolah mulai diterapkan. C. Urgensi bimbingan dan konseling di SD atau MI. Nah, perkembangan konseling tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, maupun sosial.
Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup atau lifestyle warga masyarakat. Apabila perubahan yang terjadi itu sulit diprediksi atau di luar jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan kesenjangan perkembangan perilaku konseli seperti terjadinya stagnasi atau kemandegan perkembangan, masalah-masalah pribadi atau penyimpangan perilaku. Iklim lingkungan hidup yang kurang sehat seperti maraknya tayangan pornografi di televisi dan VCD, penyalahgunaan alat kontrasepsi, minuman keras, dan obat-obatan terlarang atau narkoba yang tak terkontrol, ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, dan dekadensi moral orang dewasa sangat memengaruhi pola pikir atau gaya hidup konseli atau terutama pada usia remaja yang cenderung menyimpang dari kaidah moral atau akhlak yang mulia seperti pelanggaran tata tertib sekolah atau madrasah, tawuran, minum-minuman keras, menjadi pecandu narkoba atau nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya seperti ganja, narkotika, ekstasi, patau, dan sabu-sabu. Kriminalitas dan pergaulan bebas seperti free sex. Penampilan perilaku remaja seperti di atas sangat tidak diharapkan karena tidak sesuai dengan sosok pribadi manusia Indonesia yang dicita-citakan, seperti tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang kelima, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Serta keenam, memiliki rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, tujuan tersebut mempunyai implikasi imperatif atau yang mengharuskan bagi semua tingkat satuan pendidikan untuk senantiasa menetapkan proses pendidikannya secara mutu diarahkan pencapaian tujuan pendidikan tersebut. D. Kedudukan bimbingan konseling di sekolah MI atau SD. Nah, kedudukan tersebut ada 3 ruang lingkup kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama, bidang instruksional dan kurikulum, yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan, dan yang ketiga, bidang pembinaan pribadi. Yang pertama yaitu bidang instruksional dan kurikulum. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Nah, pada umumnya bidang ini merupakan tanggung jawab utama staf pengajaran. Nah, yang kedua yaitu bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan bidang kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Dalam bidang ini terletak tanggung jawab dan otoritas pendidikan yang pada umumnya tercakup kegiatan-kegiatan seperti perencanaan organisasi, pembiayaan, pembagian tugas staf. Pada umumnya bidang ini merupakan tanggung jawab pimpinan dan para petugas administrasi lainnya. Dan yang ketiga, bidang pembinaan pribadi. Bidang ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar para peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah dan batiniah dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini kegiatan pendidikan yang baik itu harus mencakup dari ketiga bidang tersebut, karena jika tidak, sekolah hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan bercita-cita tinggi, namun mereka tidak mampu memahami potensi yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kegagalan atau kesulitan sewaktu terjun ke lapangan kerja. Selanjutnya poin E, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah MI atau SD. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah memberi bimbingan kepada individu atau sekelompok individu agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri.
Menurut Prayitno menyatakan bahwa bimbingan dan konseling itu membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan dan interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk memandirikan individu. Seperti apa ciri-ciri manusia mandiri itu? Menurut Prayitno mengemukakan bahwa pribadi mandiri itu memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya secara tepat dan objektif. Yang kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Yang keempat, dapat mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambilnya. Yang kelima, mampu mewujudkan diri sendiri secara optimal. Selanjutnya, poin F, fungsi bimbingan dan konseling MI atau SD. Yang pertama, ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Fungsi pemahaman ini meliputi yang pertama, pemahaman diri peserta didik sendiri. Yang kedua, pemahaman tentang lingkungan peserta didik. Yang ketiga, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan tercegah atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Yang ketiga, ada fungsi pengentasan. Istilah fungsi pengentasan ini dipakai sebagai pengganti istilah fungsi kuratif atau fungsi terapeutik dalam arti pengobatan atau penyembuhan. Tidak dipakainya kedua istilah tersebut karena istilah itu berorientasi bahwa peserta didik yang dibimbing atau klien adalah orang yang sakit, serta untuk mengganti istilah fungsi perbaikan yang mempunyai konotasi bahwa peserta yang dibimbing atau klien adalah orang yang tidak baik atau rusak. Yang keempat, ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang sudah bersifat positif dijaga agar tetap baik dan dimantapkan. Dengan demikian, dapat diharapkan peserta didik dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal. Yang selanjutnya, fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan secara optimal. Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui diselenggarakannya berbagai jenis layanan dan kegiatan bimbingan konseling untuk mencapai hasil sebagaimana yang terkandung di dalam masing-masing fungsi tersebut. Setiap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan harus secara langsung mengacu kepada satu atau lebih fungsi-fungsi tersebut, agar hasil-hasil yang hendak dicapainya jelas dapat diidentifikasi dan dievaluasi. Secara keseluruhan, jika semua fungsi-fungsi itu telah terlaksana dengan baik, dapatlah disimpulkan bahwa peserta didik akan mampu berkembang secara wajar dan mantap menuju aktualisasi diri secara optimal pula. Keterpaduan semua fungsi tersebut akan sangat membantu perkembangan peserta didik secara terpadu pula.